Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, terutama anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati di Ma'had Al-Islam Cilengsi, Bandung. Cilenyi. Para asatidatil kiram, para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang keutamaan ilmu. Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah diangkatnya derajat orang-orang yang berilmu karena ilmunya. Ditinggikan, dimuliakan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ini yang membedakan orang dari aspek kemuliaan dan kehormatan dunia ataupun akhirat itu karena ilmunya, sehingga tidaklah sama antara kemuliaan orang berilmu dan tak berilmu. Allah menyatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan olehmu, samakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya. Karena itulah maka disunnahkan, disyariatkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu, dan Rasul alaihi salatu wassalam memuliakan orang-orang yang berilmu sebagai bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ijlalillahi azza wa jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah ikrama dhis syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhis sultanil muqsit. Sesungguhnya di antara bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah
memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Artinya dia tua, Islam sampai tua. Sampai masa terakhir dia, sampai beruban, dia istiqamah di atas keislamannya. Inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim. Di antara cara memuliakan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban dan memuliakan orang yang membawa Al-Quran. Para ulama maksudnya membawa itu tidak sekedar hafal, memahami, menguasai, tapi terutama mengaplikasikannya ghairal ghali fihi wal jafi, tanpa berlebih-lebihan, tanpa pengkultusan yang terlarang, sampai cium tangan bolak-balik, apalagi sujud, apalagi cium kaki, itu ghali, itu berlebih-lebihan. Tidak ghal, tidak jafi, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga menyepelekan. Dan yang ketiga, wa ikrama dhis sultanil muqsit, juga memuliakan penguasa yang adil. 3 cara memuliakan Allah. Pertama, memuliakan orang yang lebih tua dan Islam sampai tua. Yang kedua, memuliakan para ulama. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa yang adil. Hadis tersebut sahih, riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Bahkan dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Tidak diakui sebagai umat Nabi SAW orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu beliau menyatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, walam yukhrijahu, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Bahkan berkata Tawus, minas sunnah ijlalul alim. Termasuk sunnah adalah memuliakan para ulama. Dan inilah bukti kemuliaan ilmu, sehingga para pemikul pembawa ilmu, yaitu para ulama, ikut terangkat, ikut termuliakan di dunia sampai di akhirat nanti, sampai-sampai Nabi SAW memasukkan, memuliakan para ulama sebagai bagian dari memuliakan Allah, sebagaimana hadis yang tadi dikemukakan yang diterima dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berdasarkan hal itulah maka bila menghormati ilmu dan para ulamanya termasuk bagian dari syariat, termasuk bagian dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka sebaliknya melecehkan, menghinakan, mengolok-olok para ulama termasuk sesuatu yang super terlarang secara keras.
dan termasuk karakter orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah Al-Baqarah 212. Ini 212 itu nomor ayat, bukan tanggal. Bukan sebuah gerakan yang dilakukan di tanggal 212. 212 itu berarti tanggal 2 bulan Desember atau 21 bulan Februari. Terserah lah, nggak peduli. Yang penting Al-Baqarah 212 menjelaskan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Kata Allah Azza wa Jalla, telah dihiasi kehidupan dunia ini dalam pandangan orang-orang kafir. Orang kafir memandang dunia ini super indah, menggiurkan, pikabitain gitu. Terus wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka itu memandang hina, rendah kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman, beriman itu maknanya berilmu dan beramal. Setiap lafaz iman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di dalam sudah tercakup ilmu. Kalau disebutkan orang-orang beriman, berarti otomatis imannya itu lahir dari ilmunya. Iman lahir dari ilmu. Ilmu melahirkan keimanan. Makanya kan di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah di awal-awal, i'lam rahimakallah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Pertama apa? Ilmu. Kedua, amal. Ketiga, dakwah. Keempat, sabar. Apa dalilnya? Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, illal ladzina amanu. Kalimat ini dijadikan tentang wajibnya berilmu. Lafadznya illal ladzina amanu, tapi istidlalnya itu, madlulnya itu adalah ilmu, wajibnya berilmu. Kenapa? Sebab lafadz iman di sini sudah mencakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Jadi orang-orang yang beriman dilecehkan oleh orang-orang kafir yang tergiur dengan kehidupan dunia, memandang dunia itu begitu indah. Makanya diburu oleh mereka, dikumpulkan. Setelah terkumpul tanpa disadari jadi beban berat di dunia, sebelum di akhirat. Apa dikira tidak stres banyak harta? Stres loh. Gak bisa tidur, susah, terkena insomnia, susah tidur. Harus makan obat tidur, baru bisa tidur. Seminggu, nanti imun, kebal, gak ngantuk lagi. 2 tablet, tidur lagi. Seminggu, 2 minggu, imun lagi. 3 tablet, sampai 4 tablet, mati. Karena sudah overdosis kalau sudah 4 tablet. Ya. Makanya banyak orang kaya terjerumus ke dalam narkoba, mabuk-mabukan, pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Kenapa? Stres. Dengan apanya? Dengan hartanya. Yang perusahaan di sana harus diurus, di sono harus diurus. Seluruh waktunya habis untuk itu, perhatian perasaannya habis untuk itu. Keluarga diabaikan. Stres enggak? Stres ya. Oleh karena itu dunia yang dianggap indah lalu diburu setelah dapat banyak membuat dia stres di dunia dan berat di akhirat. Karena apa? Akan dihisab. Makin banyak harta makin berat hisabnya.
Allah Azza wa Jalla menyatakan zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir hati mereka dihiasi dengan indahnya kehidupan dunia dan mereka menghinakan, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Karena keimanannya, dan imannya itu karena keilmuannya. Orang yang berilmu lalu mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amal dilecehkan oleh orang-orang kafir. Lalu kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal nanti orang-orang bertakwa akan jauh berada di atas mereka pada hari kiamat. Orang bertakwa mulia banget di akhirat nanti. Di dunia dihinakan oleh orang-orang kafir. Di akhirat sebaliknya nanti, ya. Ini yang pertama, bahwa orang-orang kafir melecehkan, mengolok-olok orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya di dunia. Juga lihat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 110 dan 111. Allah Azza wa Jalla menyatakan, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikra wa kuntum minhum tadhakun. Kata Allah Azza wa Jalla, lalu kalian menjadikan mereka sebagai bahan olok-olok. Kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebab disebutkan di sana di ayat sebelumnya, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ada sekelompok dari hamba-hambaku yang beriman berdoa, ya Allah, kami telah beriman kepada Engkau, maka ampuni kami, rahmati kami, karena sungguhnya Engkaulah sebaik-baik orang yang merahmati. Lalu kata Allah, fattakhadtumuhum sikhriya. Lalu kalian, hai orang-orang kafir, menjadikan orang-orang beriman yang berdoa tadi menjadi bahan olok-olok, menjadi bahan candaan atau bahan hinaan. Wa kuntum minhum tadhakun, kalian mentertawakan tuh orang-orang yang beriman. Padahal inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun, dan aku, kata Allah, akan memberi balasan kepada orang-orang yang beriman karena kesabaran mereka, bahwa mereka itu akan bahagia, akan sukses, akan sangat beruntung di akhirat. Sementara orang yang melecehkan mereka di dunia itu berada di dalam kehinaan. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin dikatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, mereka dulu ketika di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, iman di sini sudah mencakup ilmu. Dia berilmu, mengamalkan ilmunya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka itu saling mengerling, saling mengedip-ngedipkan mata, mengasih isyarat dalam rangka menghinakan atau mengolok-olok orang-orang yang beriman itu. Terus begitu. Jadi ini karakter orang-orang kafir, orang-orang yang lebih mengejar dunia, ketika di dunianya bukan memuliakan para ulama, bukan memuliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, tapi menghinakan, mengolok-olok, merendahkan, dan menjadikan mereka ini sebagai
bahan candaan. Nah, nanti di akhirat terbalik. Orang-orang yang beriman yang mentertawakan orang-orang yang durhaka tadi. Kebalikan dari nasib mereka di dunia. Al jaza'u min jinsil amal. Makanya kalau umpamanya kita di dunia diolok-olok karena amal yang kita lakukan, karena sunnah yang kita amalkan. Jenggot kita diolok-olok disamakan dengan kambing, itu kambing saya lepas. Celana kita yang cingkrang diolok-olok, habis kebanjiran padahal musim kemarau, kan gitu ya. Ada akhwat yang melewat, ada ninja, ada bebegig sawah. Ada yang begitu? Ada banyak ya. Diolok-olok ya. Mereka mengolok-olok bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang diamalkan oleh orang itu. Karena syariat. Dan itu akan terjadi di dunia sebagai sebuah sunnatullah. Sebagai sebuah aturan Allah yang pasti akan teralami di dunia. Tapi di akhirat nanti innal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman nanti akan mentertawakan orang-orang kafir di akhirat nanti. Dan mengingatkan baheula sia maneh yang serikeun ka urang. Ayeuna urang rek seserian ka maneh. Paham apa tidak? Kalau nggak paham ya nanti belajar. Kan ini di Sunda, harus belajar bahasa Sunda. Lihat juga orang-orang munafik, sikapnya di dunia, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 14 dan 15, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang munafik apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang kami juga beriman bersama kalian. Tapi kalau mereka ini sudah berpaling kepada berjumpa dengan teman-teman syaitan mereka. Mereka orang munafik oleh Allah disebut dengan sebutan syaitan. Karena memang syaitan itu sifat, bukan sosok. Sosoknya bisa manusia, bisa jin, bahkan bisa binatang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syaitan ini bermakna dua, bisa berasal dari kata syatona, bisa berasal dari kata syato. Lalu terbentuk kata syaitan. Lalu ada pembahasan dari segi ilmu sharaf. Ada yang menyatakan nun di sana tambahan, ada yang menyatakan nun di sana adalah huruf asli dari syatona, ada yang menyatakan nunnya tambahan asalnya syato. Whatever, apapun terserah. Yang penting dua-duanya maknanya sama. Kalau syatona maknanya jauh dari kebenaran. Kalau syata maknanya adalah membakar, memprovokasi, memanas-manasi. Dua-duanya sama. Tali upang yang panjang banget disebut hablun syatun. Karena jauhnya jarak antara kedua ujungnya. Karena jauh disebut hablun syatun. Maknanya jauh. Jadi setiap karakter yang jauh dari kebenaran itu disebut syaitan. Siapapun pelakunya, baik manusia maupun jin ataupun binatang. Dan seterusnya. Nah, orang-orang munafik akidahnya kan mereka pura-pura bagaikan bunglon. Di tempat yang hijau jadi hijau, di tempat yang merah jadi merah.
Orang munafik kalau bergabung bersama orang-orang beriman mengaku kami juga beriman, ikut sholat bareng, ikut ngaji bareng, ikut bergaul bareng. Tapi kalau sudah berjumpa dengan setan-setan mereka sesama kaum munafikin, apa mereka bilang? Inna ma'akum, kami juga bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Tadi waktu kita ngomong dengan orang beriman ngaku beriman, cuma mengolok-olok mereka, bercanda, heureuy, bukan serius. Yang serius nama dengan kalian, yang serius nama sama-sama munafik. Ketika beriman mah bercanda aja, dia dijadikan bahan olok-olok. Inilah karakter orang-orang munafik. Oleh karena itulah ketika ada orang-orang yang beriman, beramal dengan amalan yang sedikit, karena memang sesuai kemampuan, infak, sedekah ala kadarnya. Karena itu yang mereka punya. Tapi yang yang punya banyak mah infaknya banyak. Si munafik mah serba salah dalam pandangan mereka. Ketika infaknya sedikit disebut cuma segitu. Ketika infaknya banyak, ria, ingin dipuji. Serba salah. Harus gimana tuh? Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum walahum adzabun alim. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang munafik mereka mencela orang-orang mukmin yang memberikan infak sedekah dengan ala kadarnya. Karena itu yang mereka punya. Kalau punya uang 10.000 ya infaknya cuma 10.000. Masa harus 50.000? Dari mana tuh ya? Punyanya segitu bagi mereka besar. Karena punya uang segitu-gitu semuanya. Pengorbanannya besar. Lain dengan umpamanya orang yang infak 1 juta tapi punya uang miliaran. 1 juta bagi orang yang punya miliaran sedikit itunya, sambil merem juga nggak terasa. Tapi bagi orang yang punya uang 50.000 infaknya 40.000, waduh gede banget pengorbanannya ya. Di kalangan orang beriman ada yang infak sedekah dengan ala kadarnya, karena itulah yang mereka punya. Dilecehkan oleh orang-orang munafik. Alah cuma segitu percuma tuh, lebih baik nggak jadi, kan gitunya. Padahal yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla nilai keikhlasan dan pengorbanan dari sedekahnya. Ikhlas sedikit dengan pengorbanan yang banyak, sedikit itu bagi mereka banyak, karena itu-itunya yang mereka punya. Itu jauh lebih utama, lebih bernilai daripada infak besar tapi riya, tapi ujub, tapi takabur, tapi ingin disanjung oleh orang. Itu Al-Quran surah At-Taubah ayat 79 menjelaskan tentang karakter orang munafikin, mengolok-olok orang yang mengaplikasikan ilmunya, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang melakukan amal soleh karena Allah Azza wa Jalla diolok-olok. Kalau sedikit dihinakan, kalau besar dituduh riya, ujub, takabur ataupun yang sejenisnya. Berdasarkan hal itulah maka mencemooh ulama, mengolok-olok ilmu dan orang-orang yang mengamalkannya, termasuk karakter munafikin, termasuk karakter orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka tidak memuliakan syariat Allah. Kalau tidak memuliakan syariat Allah, mereka berarti tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi Nabi SAW menyatakan inna min ijlalillah ikrama, salah satunya hamilil Quran. Di antara cara memuliakan Allah adalah memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran, menghafalkannya,
membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya, maka mereka mulia. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akhir. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Quran ini betul-betul dimuliakan, Allah akan memuliakan orang itu, dan memuliakan orang seperti itu dianggap bagian dari memuliakan Allah karena kemuliaan Allah terdapat dalam pengamalan Al-Quran. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran termasuk kecipratan kemuliaan yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan mengolok-olok ayat-ayat Allah bisa kufur jatuhnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika ada orang-orang munafikin yang melecehkan orang-orang yang beriman dengan mengatakan bahwa orang-orang para sahabat itu orang yang paling jubun, paling penakut kalau jihad, perutnya buncit gitu dan seterusnya lah, diolok-olok. Sampailah olok-olok mereka itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah dengan semarah-marah kepada orang-orang munafikin. Ketika orang-orang munafik tahu bahwa beliau marah, mereka itu bilang, kami cuma bercanda ya Rasulullah. Sampai mereka itu minta maaf, sampai bergelayutan di tali kekang kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai si kakinya tergusur-gusur, minta dimaafkan. Sampai Allah menurunkan ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 65. Kata Allah, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apabila kau bertanya kepada mereka, kenapa ngomong begitu? Kenapa mengolok-olok para sahabat yang mengaplikasikan Al-Quran, mengaplikasikan ayat-ayat Allah, mengagungkan Allah, taat kepada Rasulnya, diolok-olok dengan disebut perut buncit, dengan disebut pengecut dan seterusnya. Apa kata mereka? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, heureuy atulah tadi teh. Jangan dianggap serius. Orang sekarang menyatakan kalau dia menyinggung orang, terus orang tersinggung, apa ngomongnya? Jangan baperan begitu atulah. Sudah menyinggung, terus menuduh baperan lagi. Bukannya aduh saya maaf, saya hilap, di mulut kurang terjaga, maaf ya maaf gitu. Malah menuduh baperan amat kan gitunya. Atau yang lebih parah, dasar cengeng cuma gitu aja tersinggung. Ada yang begitu? Ada. Itu jebakan iblis la'natullahi alaih. Ketika Rasul ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan Al-Quran surah Ali Imran mulai 133 dan seterusnya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa la yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam dosa besar, yaitu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ini dosa besar. Audzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, dosa besar. Mereka dzakarullah, cepat ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunub, lalu istighfar, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Ya, karena mereka tahu wala yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'aluh wa hum ya'lamun. Mereka tidak
terus menerus di atas dosanya. Mereka segera taubat. Jadi orang bertakwa bukan orang yang maksum. Bukan orang yang tidak pernah bersalah. Nggak ada orang yang nggak pernah bersalah. Tapi orang bertakwa di saat mereka berdosa, bahkan dosa besar. Fahisyah itu dosa besar. Waladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dua-duanya dosa besar. Cepat taubat. Tidak ngeyel di atas kesalahannya. Tidak kekeh petekeh. Ngotot suratot. Tidak ngeyel suraya di atas kesalahan. Tapi segera tobat. Itu orang-orang yang bertakwa. Adapun orang munafikin, ahli maksiat, orang durhaka, apalagi orang kafir, ketika bersalah mencari alasan, mencari argumentasi, berapologi, mencari pembenaran atas kesalahannya. Sehingga mereka merasa tidak bersalah, merasa benar. Itu jebakan iblis. Imam Ibnu Katsir mengutip satu riwayat. Wallahu alam, jangan ditanya Ustaz riwayat ini sahih atau enggak tahu. Tapi ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, qala iblis. Berkata iblis, ahlaktun nas bidzunuba wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa wa yahsabuna annahum minal muhtadin. Berkata iblis, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa, digoda, diganggu, dirayu agar manusia itu berdosa. Kalau sudah terjerumus banyak dosa, binasa mereka. Terkena murka Allah, azab Allah dunia sampai akhirat. Ya. Tapi kata syaitan, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi mereka menghancurkan upayaku dengan cara mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Minta ampun, tobat setelah digoda, berhasil terjerumus ke dalam dosa, tobat. Rugi iblis ya. Capek gawe, teka pakai. Sudah capek berbuat, gak ada hasil. Malah orang yang tergoda tadi dosanya dihapus, dapat pahala dari taubatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu. Ini iblis tidak putus asa, dia cari jurus lain, punya banyak, lebih dari 1000 jurus, mungkin sejuta atau semiliar jurus. Untuk apa? Mengalahkan manusia. Jurus ini nggak mempan, masuk jurus kedua. Jurus kedua masih nggak mempan, jurus ketiga. Ada jutaan jurus tuh. Mungkin dengan jurus ke-10 masih belum taluk, di jurus ke-100 kalah tuh. Maka kata iblis, falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan manusia dengan hawa nafsu. Setelah berdosa tidak dibiarkan. Karena kalau sudah berdosa dibiarkan bisa tobat dia. Maka aku bisikan ke dalam hati mereka bahwa dosa yang baru aja dilakukan itu bukan sebuah kesalahan. Dikasih argumentasi, dikasih alasan, dikasih pembenaran, itu nggak salah-salah amat kok, benar begini-begini. Maka muncul alasan-alasan yang membenarkan kesalahan. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin, lalu mereka mengira mereka itu memperoleh petunjuk. Mereka itu benar di atas petunjuk, nggak salah. Yang salah itu jadi ketika ada orang yang kita tersinggung dia marah. Lalu kita katakan, aku nggak bermaksud begitu, kamunya aja baperan, kamunya aja tersinggung, sensi, kamunya aja yang salah paham. Dia yang salah,
dituduh orang yang salah faham. Akhirnya merasa benar dengan kesalahannya. Kalau merasa benar dengan kesalahannya, nggak mungkin taubat, nggak mungkin minta maaf, malah menyalahkan orang tersebut. Baperan kamu mah cengeng, cuma gitu aja kok tersinggung, gitu kan? Ada yang begitu? Itu kena jebakan iblis laknatullahi alaih. Ya, si munafik juga begitu. Ketika menghina para sahabat begini, lalu Allah marah. Kemudian Rasul SAW juga marah. Mereka berkata, innama kunna nakhudu wa nal'am. Kami cuma bercanda ya Rasul. Heureuy. Cuma main-main. Bayangkan Allah ayat-ayatnya Rasulnya dijadikan bahan candaan. Qul, katakan oleh Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun. Qad kafartum ba'da imanikum. Di akhir ayat itu begitu. Katakan olehmu, apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan bahan olok-olok, bahan candaan. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi menjadikan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, malaikatnya dan seterusnya sebagai bahan candaan, itu perbuatan munafikin. Yang amat sangat disayangkan, konyol, ustadz, da'i, ada yang menjadikan para malaikat sebagai bahan candaan. Dan di dalamnya terkandung unsur penghinaan kepada para malaikat. Dikaranglah cerita-cerita dusta tentang para malaikat. Ada kan orang umpamanya yang dongeng, pasti dongeng ini bohong, pasti karangan. Sekedar untuk membuat orang takut atau tertawa gitu. Maksudnya benar membuat orang takut. Tapi al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya harus baik. Jangan dengan berdusta, apalagi mengandung unsur olok-olok kepada para malaikat. Ada yang cerita ada orang mati, orang kaya. Lalu keluarganya bikin sayembara, siapa yang mau menemani itu di kuburan, digali di samping kuburannya, dikasih sekian-sekian. Ada tukang kayu bawa kampak mau gitu kan. Malamnya datang malaikat munkar nakir, salah nanya, disangkanya sudah mati padahal belum. Masa sebodoh itu munkar nakir? Yang belum mati karena ikut digali kuburan, tapi dikasih ruangan, ditanya, disangkanya sudah mati oleh munkar nakir. Masa sebodoh itu munkar nakir? Ya enggak? Pelecehan bukan? Pelecehan. Ini pasti dusta ini. Tapi dalam kedustaan ini terkandung pelecehan terhadap malaikat. Masa sebodoh itu malaikat? Kan gitu. Oleh karena itulah maka melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayatnya, melecehkan Rasulnya, termasuk melecehkan malaikat. Itu karakter munafikin. Karakter orang-orang musyrik, orang-orang kafir sebagaimana dikutip dalam ayat-ayat yang tadi dijelaskan. Sampai Allah menyatakan, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan oleh, apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Lihat perbedaan yang mencolok antara sikap seorang mukmin dengan orang munafikin atau orang-orang kafir. Orang mukmin memuliakan siapapun yang memuliakan syariat. Di antara yang memuliakan syariat adalah para ulama. Syariat oleh para ulama dimuliakan dengan cara ini, syariat dipelajari secara mendalam, difahami secara benar,
diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, diajarkan, didakwahkan, dan sabar di atas gangguan semuanya itu, orang seperti ini memuliakan syariat. Itulah para ulama. Maka Allah muliakan juga orang ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dimuliakan, dan Allah mensyariatkan manusia untuk memuliakan siapapun yang memuliakan syariat. Memuliakan orang beriman, memuliakan orang para ulama, memuliakan orang yang muslim sampai tua. Dan itu termasuk bagian dari cara memuliakan Allah, sebagaimana hadis tadi, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an. Di antara cara memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan orang muslim yang tua di atas keislaman, memuliakan para pembawa Al-Quran, dan memuliakan penguasa yang adil. Karena penguasa yang adil menerapkan syariat di dalam kekuasaannya. Oleh penguasa itu syariat dimuliakan dengan cara ditegakkan ini syariat. Maka keadilan merata di bawah kekuasaannya. Lihat, 3 kelompok orang yang memuliakan syariat. Orang tua yang sampai tuanya di atas Islam. Islamnya dipegang teguh karena tahu kemuliaan Islam, dan dia ingin nebeng kemuliaannya di bawah kemuliaan Islam. Juga para ulama dan para penguasa yang mengaplikasikan syariat sehingga menegakkan keadilan. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu. Ilmu akan dimuliakan juga orang-orang yang mengemban ilmu ini. Itulah para ulama. Dan ini menjelaskan salah satu di antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan para ulama. Berbeda terbalik dengan sikap orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang melecehkan agama ini. Dan termasuk bagian dari melecehkan agama adalah melecehkan para ulama. Menjadikan ulama sebagai bahan hinaan, sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan candaan, sehingga terhinakanlah mereka. Ya, inilah poin terakhir dari fadhailul ilm. Poin terakhir kalau nggak salah ini poin ke-13 dari keutamaan ilmu yang sudah kita terangkan sejak awal, ya. Cukup ya, sampai di sini hampir maghrib. Sebentar lagi, sejam lagi kira-kira maghrib. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kalau ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih hadiah ini. Mereknya saya tutup. Bisa disangka promosi, dibayar rentenya. Susu pokoknya. Pertanyaan pertama. Afan mana yang lebih afdal, orang berilmu atau beriman? Bukankah orang beriman itu hasil dari ilmu yang didapat? Tak tahu. Taib, kalau ada kadar imannya sama, tapi kadar ilmunya berbeda, maka orang yang lebih berilmu lebih utama. Berkata Rasul SAW ketika ditanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 2 orang. Pertama, orang yang abid, yang kedua yang alim. Abid itu ahli ibadah. Alim itu ahli ilmu. Ahli ibadah dia rajin ibadahnya, tapi ilmunya kurang.
Tapi ibadahnya hebat. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Dia tidak hanya sholat fardu, tapi rawatib juga, tahajud juga, dan seterusnya. Dia tidak hanya Ramadan, tapi Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Pokoknya ahli ibadah, tapi ilmunya kurang. Yang kedua alim, orang yang berilmu. Ilmunya tinggi, tapi ibadahnya pas-pasan. Mungkin dia hanya yang wajib saja, tapi tidak yang sunnah. Mungkin. Dan mungkin saja penyebabnya bukan karena malas, tapi karena lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Seperti ulil amri umpamanya. Dia memiliki kewajiban melayani umat. Begitu beres sholat, yang mau bikin KTP ngantri. Mungkin dia kades umpamanya. Itu wajib dilayani, wajib. Akhirnya dia nggak keburu mengamalkan sholat sunnah ba'da umpamanya. Kalau sholat sunnah, itu hukumnya sunnah dan amal qasir. Kalau melayani umat karena dia pejabat, hukumnya wajib dan itu amal muta'addi. Amal qasir itu amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau amal muta'addi, manfaatnya untuk banyak orang. Dan secara umum amal muta'addi lebih utama daripada amal qasir. Jadi dia itu termasuk orang ulama, iya begitu. Umpamanya dia harus menjawab pertanyaan umat dan seterusnya ya. Ada orang alim ibadahnya pas-pasan, hanya yang wajib saja. Tapi ada yang abid, ahli ibadah, ilmunya kurang. Mana yang lebih utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal abid ka fadli 'ala adanakum. Wa fi riwayah kal qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Ini ahli ibadah yang hebat ini mungkin pasti disebut, oh dia beriman banget, ibadahnya hebat, gitu ya. Tapi ilmunya di bawah ahli ilmu tadi. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bintang walaupun banyak, konon ya, percaya aja, saya sendiri malas ngitungnya. Konon ada miliaran bintang itu. Sok hitung sendiri. Bulan berapa? 1. Tapi di malam purnama 1 bulan cahayanya mengalahkan miliaran bintang. Seperti itulah satu ulama jauh lebih utama daripada jutaan orang awam. Lalu beliau menyatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada manusia. Ini keutamaan ahli ilmu. Dan ini tidak diberikan kepada ahli ibadah tadi. Jadi kalau umpamanya iman 2 orang sama tapi ilmunya berbeda, yang berilmu jauh lebih utama. Nah sekarang kalau umpamanya orang yang berilmu imannya itu di bawah orang yang bodoh. Mungkin, sangat mungkin. Karena orang berilmu walaupun ilmunya tinggi, dia umpamanya godaan setan kepada dia lebih dahsyat lagi ya. Dan setan yang menggoda juga bukan setan kaleng-kalengan. Nggak mungkin umpamanya orang yang tinggi ilmunya, tinggi imannya digoda oleh setan pemula, nggak akan mempan ya. Pasti setannya juga setan senior ya. Jadi keutamaan ilmu
di atas keutamaan ibadah, ya. Karena ibadah tanpa ilmu bisa salah, bisa tidak diterima. Adapun orang yang berilmu, tidak ibadahnya pun ditakuti oleh setan, tidurnya pun ditakuti oleh setan, dalam tidurnya juga jadi ibadah. Dalam tidurnya juga orang berilmu dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi mungkin pahala dari pertama sunnah Nabi yang diterapkan sebelum tidur. Yang kedua dapat pahala dari amalan murid-muridnya. Gurunya ini tidur, muridnya mengamalkan ilmu yang diterima dari gurunya, dapat pahala dari amalan murid-muridnya, ya. Wallahu a'lam. Tapi intinya kalau ada satu berilmu, satu bodoh, iman orang berilmu mestinya pasti lebih tinggi daripada iman orang yang bodoh, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihat bagi ikhwan yang masih suka nonton bola dan sampai distatuskan di WA seperti ucapan Timnas Day, Persib Day. Iya, barakallahu fiik. Iya, saya senang nggak nonton bola? Senang banget. Tapi tidak nonton. Justru yang senang itu terus nonton bahaya. Hukum asal main bola, nonton bolanya langsung mubah. Di pondok sana di Selacau ada lapang bola, lapang futsal. Santri suka main. Kadang saya suka lihat. Hukum asal mubah, asal jangan melalaikan kewajiban. Asal tidak menimbulkan madarat. Kalau umpama main bola itu media kebersamaan, menjalin ukhuwah. Karena main bola kita senang, kita tertawa, kita menjadi akrab dengan teman. Tapi kalau main bola jadi musuhan, saling ejek, saling hina, kawannya harusnya ngoper ke dirinya, ini enggak, marah, akhirnya berantem. Madarat, bubar saja sudah. Karena merusak ukhuwah, merusak hubungan baik. Kalau itu menimbulkan madarat. Apalagi ada geng-gengan. Apalagi ada hukuman yang kalah digendong. Yang kalah menggendong. Yang menang digendong, nggak boleh. Tapi hukum asal mubah. Kalau diniatkan untuk niat yang baik. Umpamanya, kenapa main bola? Untuk kesehatan, untuk stamina, untuk kepentingan jihad fisabilillah dan seterusnya. Dan untuk kita karena jihad tidak ada dalam bentuk perang sekarang, untuk kepentingan ibadah dan thalabul ilmi. Karena apa? Kalau fisik tidak fit, tidak sehat, kualitas ibadah juga menurun. Mau bangun malam, kena angin sedikit, batuk, pilek, nggak jadi. Mau saum, aduh lemes, nggak jadi. Ya, baca Al-Quran baru 5 menit sudah ngantuk. Baca kitab, baca buku baru 5 menit sudah nundutan, tidak konsentrasi. Ya, atau ngaji kayak gini baru 10 menit sudah panas ini pinggang, sudah sakit gitu. Itu karena kondisi badan yang tidak fit. Kenapa mudah ngantuk? Karena sirkulasi darah, sirkulasi oksigen yang diedarkan oleh darah kurang lancar. Suplai oksigen ke otak kurang. Karena apa? Karena mager, karena PW. Apa mager? Malas gerak. Apa PW? Posisi wena. Itu bahasa Jawa ya. Akhirnya karena jarang gerak, ya, sirkulasi kurang. Maka banyak gerak agar sirkulasi darah itu lancar, ya, sehat. Jadi kalau begitu baca Quran sejam 2 jam tidak ngantuk, tidak lelah. Bisa konsentrasi, ya. Tahajud 2 jam kuat.
Saum setiap hari, bahkan bukan hanya saum, intermittent fasting. Apa itu? Saumnya 16 jam atau 20 jam, itu ada itu untuk diet gitu. Tapi tetap maghrib mah buka ya, minum dulu. Tapi makan tidak dulu. Ini untuk yang mengurangi berat badan kayak gitu. Itu kuat. Kalau niat olahraga diniatkan untuk itu boleh. Seorang panglima perang, siapa namanya? Mahmud Zangki kalau nggak salah. Seorang panglima di masa perang salib. Dia yang menjaga beberapa negara di Timur Tengah sampai ke Afrika dari serangan pasukan salib. Itu suatu saat dia main bola beserta tentaranya. Wallahu alam, aturan main bola dan bolanya sama seperti kita sekarang enggak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas main bola. Tokoh-tokoh agama soleh mencela itu. Fa'atabuhum. Mereka mencela hal itu. Apa kata panglima ini? Kami main bola untuk melatih gerak cepat kami dan kami tidak meninggalkan jihad dengan hal ini. Kalau umpamanya tidak dilatih gerakan lincah begini, nanti ketika jihad kurang terlatih, kurang lincah gerakannya, ya. Jadi diniatkan untuk itu, lalu para ulama soleh yang tadinya mencela balik memuji tanpa mengabaikan kewajiban. Yang jelas main bolanya tidak pada saat sholat, pas mau sholat duhur, asar gitu, enggak. Di waktu-waktu yang mungkin pagi hari, ya. Karena tentara juga harus latihan fisik. Apapun yang membuat fisiknya kuat, termasuk salah satunya menginikan kelincahan dengan main bola, enggak masalah, ya. Kalau diniatkan untuk. Jadi hukum asal dari main bola, melihat menonton yang main bola, hukumnya mubah. Kalau ada maslahat, silakan lakukan. Kalau tidak ada maslahat, bahkan ada madarat, seperti tadi, adanya saling ejek, yang menang mengejek yang kalah, sampai berantem, sampai ada perselisihan, maka tidak boleh, ya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk mengolok-olok orang yang suka ngejek sesama muslim dalam rangka bercanda? Bercanda nggak boleh sambil mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min wala nisa'u min nisa asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan saling menghina, mengejek, merendahkan, memberi gelar-gelar yang buruk. Walaupun bercanda, ya jangan. Dan rata-rata itu bercanda. Karena kulitnya itu masih hitam, nggak tahu dia itu tersinggung, ya. Karena dia punya si pincang, nggak tahu bahwa dia itu tersinggung, ya. Itu nggak boleh mengejek walaupun dalam rangka bercanda. Apa hukum duduk-duduk bergaul dengan ahlul bidah? Al-Quran, hadis melarang itu. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ada beberapa ayat. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Ini ayat. Hadis lebih banyak lagi. Al-maru 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Ya, tidak boleh. Nanti kita terpengaruh. Hati ini lemah sedangkan fitnah menyambar. Minimal kalau tidak terpengaruh kita bisa toleran terhadap kebidahan mereka. Nggak enak kalau menegur kawan dekat takut menjadi renggang, kan begitu ya. Tidak berarti memusuhi, tidak. Ya. Kalau ketemu di jalan biasa salam, nanya di mana ke mana, badan non sudah gitu ya. Nah, tapi jangan bergaul rapat bersahabat dengan mereka, nanti terpengaruh. Kalau toh tidak terpengaruh, nanti minimal kita dianggap meridhoi kebidahan mereka, setuju
atau minimalnya tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Terakhir, afwan ya, sebentar ngajinya dan ini juga sedikit. Nanti lain kali jangan telat mulainya ya. On time, jam 4. Ini 4:30 baru mulai. Mau tanya, apa obat penawar hati? Apa patah hati? Ini masa santri-santri patah hati. Apa obat penawar hati untuk selalu putus asa dan penawar hati untuk selalu bimbang dan merasa kesal? Pertama, cari penyebab utamanya. Putus asa dari apa dia? Terus bimbang kenapa, kesal kenapa? Cari penyebabnya, mulailah dari sana. Ya, kesalnya kesal gimana? Ini kurang jelas contohnya. Bimbangnya apa yang dibimbangkan? Apakah bimbang ragu terhadap agama kita? Itu bahaya itu. Itu karena itu namanya syubhat. Obatnya apa? Ilmu, belajar. Apa yang membuat dia bimbang? Ini, oh berarti salah paham. Nih nanti dijelaskan dengan ilmu. Atau bimbang tentang masa depan, masa depan saya gimana ya? Nah, ini karena kekurang fahaman, kekurang yakinan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Tinggal diperbaiki dari aspek sananya ya. Nanti dijelaskan dengan ilmu. Nggak perlu mengkhawatirkan masa depan dari dunia ini. Yang perlu kita khawatirkan masa depan seusai kita meninggalkan dunia ini. Yang perlu dikhawatirkan nasib kita di alam kubur, di akhirat itu tuh perlu dikhawatirkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berupayalah agar di alam kubur nanti kita bahagia, dapat nikmat kubur, selamat dari fitnah kubur, lolos dari azab kubur, di akhirat masuk surga, terhindar dari api neraka gitu. Gimana caranya? Laksanakan semua perintah Allah, tunaikan, jauhi semua yang dilarang. Karena mengabaikan perintah, melanggar larangan itu penyebab kita diazab di alam kubur, penyebab diazab di alam akhirat. Makanya begitu perintah ada, maksimalkan. Begitu ada larangan, jauhi sejauh-jauhnya. Itu. Bimbangnya kalau dalam masalah itu begitu ya. Kalau bimbangnya umpama tentang masa depan, pelajari takdir Allah. Pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita faham tentang Allah dan nama sifatnya, faham syariatnya, termasuk faham tentang konsep takdir, semakin yakin, semakin tawakal, semakin mantap dalam langkah-langkahnya ya. Jadi semua kebimbangan, keputusasaan, kekesalan itu penyakit yang lahir dari kebodohan. Obatnya apa? Ilmu. Kata Nabi SAW, inna ilajal ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Menunjukkan kebodohan itu penyakit. Obatnya ada di dalam ilmu. Karena ilmulah yang bisa menghilangkan kebodohan tersebut. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabi.
subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.